sebenarnya fakta sudah jelas, kita sudah lalui 22 orang saksi, 5 saksi ahli dari pihak mereka, 17 saksi fakta. Tidak ada yang pernah lihat ijazah asli Jokowi. Ketika saya tanya dengan jaksa, ya, di depan persidangan, depan hakim, ketika maju ke depan, kenapa kok ajukan ijazah Jokowinya yang fotokopi, walaupun ada legalisir? Ya kami terimanya dari polisi cuma begini. Lo kok terima polisi dari begini? Kalau tidak lengkap, tidak jelas, mestinya dikembalikan, ditolak P19. Itu mekanisme kejaksaan yang kita pahami. Tapi kenapa diteruskan sampai ke pengadilan? Dan kita berdebat lagi dengan konteks ada saksi ahli dari kami, Rocky Gerung, dengan jelas menerangkan tentang kedunguan dari jaksa, ya, dan jaksa tidak bisa melawan argumentasinya. Kan sebenarnya itu membuktikan satu konfirmasi dengan kedunguan yang ada, kemudian masuk di persidangan. Bukan tidak mungkin, tidak mengurangi hormat yang mulia. Kita ini semua jadi dungu karena membahas dakwaan yang nggak lengkap, nggak jelas, tidak cermat. Diteruskan lagi, nanti anehnya tidak mengurangi hormat juga Mas Dardian, tapi saya minta dengan sangat, jangan sampai hakim juga terpapar kedunguan ini kemudian memutuskan menghukum Gus Dur. Karena kalau sudah tuntutan 10 tahun, tidak mungkin untuk dituntut apa putusannya itu sepertiga dari kurang dari itu, tidak bisa. Itu kan kita ngerti juga teori hukum itu. Mesti sekian tahun. Atau kalau hakim perlu betul Gus Dur, bebaskan Gus Dur. Maka oleh karena itu, saudara-saudara, di dalam kesempatan ini saya menekankan kepada hak pembelaan saya untuk Gus Dur ini, seperti yang beliau sendiri sampaikan, 10 jam aja tidak boleh, bahkan jangan pakai 10 jam, sedetik pun menurut saya nggak boleh, harusnya begitu. Tapi dia sudah menjalani sekian bulan, 5 bulan lebih, dan kita sudah minta berkali-kali penangguhan penahanan. Hakim tidak tergetar hatinya untuk mengabulkan. Nunggu persidangan, persidangannya sudah jelas, dakwaan tidak jelas, dakwaan tidak lengkap, dakwaan tidak cermat. Kenapa diteruskan persidangan ini? Mestinya stop dengan putusan hakim batal demi hukum. Tapi faktanya sampai sekarang demikian. Maka oleh karena itu, ya, saya tidak punya otoritas apapun dalam konteks kekuasaan, tetapi dalam konteks keilmuan kita punya, dan kita bisa beradu argumentasi. Dan tidak ada kekalahannya argumentasi kita. Tidak bermaksud menyombongkan diri, tetapi kita pasti kalah ilmu. Gus Dur tadi sudah lihat semuanya, apa yang dirugikan? Nggak ada. Nah inilah saya kira kezoliman yang luar biasa di bulan puasa. Kalau Gus Nur doanya baik-baik aja, saya doanya diazab nih. Kalau hakim sampai memutuskan diazab oleh Allah, jaksanya juga begitu. Coba kau lihat nanti dalam waktu dekat, azab Allah akan tiba pada mereka. Dalil saya surat Yunus ayat 88, doa Nabi Musa yang menghendaki Fir'aun dibinasakan oleh Allah. Nah sekarang saya doa itu saya pakai dasar saya surat Yunus ayat 88. Semoga hakim jaksa yang zolim ini dibinasakan oleh Allah. Ketiga dari Nabi, wa iza tasabat ummati saqatat min ainillah. Apabila umatku sudah saling berbantahan, apabila umatku sudah saling caci memaki, saqatat min ainillah, jatuhlah mereka dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Hilang wibawa umat yang sudah saling mencaci maki, saling menjatuhkan, saling gasak, gesek, gosok. Justru agama menganjurkan kita ini saling asih asuh. Kadang yang kita praktekkan, kita ini saling gasak. Yang kedua, saling gesek. Yang ketiga, saling gosok. Gasak, gesek, gosok, kacau kita ini. Saling gasak, menjegal kawan seiring, menggunting dalam lipatan. Saling gosok, fitnah sana, fitnah sini. Saling gesek, sikut kiri, sikut kanan. Tidak peduli orang lain luka dan sebagainya. Yang penting dia bisa nangkring. Jatuh kita dalam pandangan Allah apabila umat sudah saling mencaci maki.